Pada awalnya, Indonesia terpilih menjadi negara penyelenggara Piala Dunia U20 untuk edisi 2021. Tetapi karena masih maraknya COVID-19 pada waktu itu, akhirnya FIFA resmi memutuskan untuk mentiadakan turnamen 2 tahunan tersebut pada edisi 2021. Meski demikian, FIFA tetap menunjuk Indonesia sebagai negara penyelenggara turnamen Piala Dunia U20 untuk edisi tahun 2023. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus mempersiapkan segala sesuatu sebaik mungkin, mulai dari timnas, transportasi, akomodasi, hingga infrastruktur yang memadai untuk menyelenggarakan event tersebut. PSSI dan pemerintah Indonesia melalui persyaratan dari FIFA telah resmi menunjuk 6 stadion yang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia U20 mendatang. Dan berikut ini adalah profil dari 6 stadion tersebut. 1. Stadion Utama Gelora Bung Karno. SUGBK merupakan stadion serbaguna yang terletak di Komplek Gelora Bung Karno, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Stadion yang dibuka pada 1962 ini sendiri telah banyak direnovasi untuk menyambut ajang Piala Dunia U20 mendatang, mulai dari penambahan kapasitas pencahayaan yang pada awalnya hanya 1.200 lux menjadi 3.500 lux. Lalu ada juga penggantian rumput lama menjadi rumput baru yang berjenis Zoysia Zeon, sekaligus memperbaiki drainase lapangan agar memiliki daya serap yang lebih besar, hingga mengganti tempat duduk penonton yang sebelumnya berupa bangku kursi panjang menjadi bangku single seat. Stadion yang telah menjadi langganan timnas Indonesia selama bertahun-tahun ini sendiri memiliki kapasitas penonton mencapai 78.000. 2. Stadion Gelora Sriwijaya. Stadion ini memiliki nama lain Stadion Jakabaring karena memang yang letaknya berada di Komplek Jakabaring Sport City di kota Palembang, Sumatera Selatan. Stadion kebanggaan masyarakat Palembang ini telah banyak direnovasi sedemikian rupa untuk memenuhi standar dari FIFA sebagai tempat yang akan digunakan untuk event Piala Dunia U20 mendatang. Dan renovasi tersebut mencakup perbaikan pada ruang ganti pemain, ruang wasit, lobi utama, atap dan rangka stadion, dan pengecatan kursi penonton menjadi merah dan putih. Selain itu, ada juga pengecoran lintasan atletik, tribun media, tribun VIP, bangku pemain, pemasangan rumput sintetis di belakang gawang, pemasangan karpet merah pada lintasan atletik, serta pemasangan pembatas dinding stadion, dan pemasangan lampu sorot. Untuk jenis rumput yang digunakan pada Stadion GSJ ini sendiri berjenis Zoysia Matrela atau dikenal dengan rumput Manila. Rumput ini sendiri merupakan rekomendasi dari FIFA karena memang memiliki elastisitas yang tinggi sehingga mudah untuk menggulirkan bola. Renovasi pada stadion berkapasitas 40.000 penonton ini sendiri memakan dana mencapai 30 miliar rupiah. 3. Stadion Sijalak Harupat. Stadion Sijalak Harupat terletak di Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat ini, stadion yang dibuka pada 26 April 2005 ini memiliki kapasitas penonton mencapai 27.000. Stadion ini pun telah mengalami beberapa renovasi sebelum event Piala Dunia U20 digelar. Beberapa renovasi tersebut yaitu penambahan kapasitas pencahayaan stadion yang awalnya hanya 2.000 lux menjadi 3.000 lux, pengecatan pada bangku penonton, penambahan CCTV, perbaikan drainase stadion, dan perbaikan pada sound system stadion. Selain itu, rumput stadion yang pada awalnya berjenis Javanica kini telah diganti menjadi berjenis Zoysia Matrela. 4. Stadion Manahan. Stadion dengan nama lengkap Gelora Manahan atau biasa disebut Manahan Solo ini terletak di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Stadion yang masih dalam tahap renovasi untuk menyambut event Piala Dunia U20 ini sendiri berkapasitas 25.000 penonton. Rencananya, renovasi Stadion Manahan Solo akan dilakukan di beberapa sektor, mulai dari pengecatan bangku penonton, perbaikan toilet, penambahan CCTV, pemasangan karpet anti-selip, sampai penambahan pencahayaan stadion yang pada awalnya hanya 1.500 lux
akan dioptimalkan menjadi 2.400 look. Selain itu, rumput pada lapangan stadion pun akan diganti dengan jenis Zoysia japonica yang dinilai lebih hijau dan lebih kuat daripada sebelumnya. Renovasi ini ditargetkan akan selesai pada bulan Maret mendatang, agar pada bulan April dapat disterilkan sebelum nantinya akan dipakai untuk ajang Piala Dunia U20 pada bulan Mei. Lima, Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion yang dipakai sebagai home base Persebaya ini terletak di Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Setelah menjalani renovasi pada tahun 2019 hingga 2020, kapasitas stadion yang dibuka pada 2010 ini sedikit mengalami penyusutan, yang pada awalnya berkapasitas 55.000 penonton, sekarang hanya berjumlah 48.608 penonton. Dan menjelang Piala Dunia U20 tahun ini, Stadion Gelora Bung Tomo kembali mengalami renovasi. Beberapa renovasi tersebut mencakup penambahan lampu koridor, pembangunan pagar, pembangunan rumah genset, dan perbaikan drainase pada lapangan pertandingan. Tidak lupa juga penambahan pencahayaan yang pada awalnya hanya 1.200 lux akan ditambah menjadi 2.400 lux. Untuk rumput pada Stadion Gelora Bung Tomo sendiri akan diganti dengan yang baru, yang berjenis Zoysia japonica, yang telah sesuai dengan standar FIFA. Dan yang keenam, Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pada awalnya, Stadion Kapten Iwayan Dipta merupakan stadion yang tergolong kumuh dan tidak terurus karena telah lama tidak difungsikan, yang pada akhirnya menjadi markas dari klub Liga 1, Bali United. Stadion yang dibuka pada 2003 ini sendiri mampu menampung sebanyak 25.000 penonton. Dan untuk menyambut ajang Piala Dunia U20, pihak pengelola dibantu dengan pemerintah setempat telah melakukan beberapa renovasi pada Stadion Kapten Iwayan Dipta. Beberapa renovasi tersebut mulai dari penambahan pencahayaan stadion, yang pada awalnya hanya 1.300 lux menjadi 2.400 lux, sampai penggantian rumput yang baru yang berjenis Zoysia Matrela. Selain itu, Stadion Kebanggaan Masyarakat Bali ini sendiri telah dilengkapi banyak fasilitas modern, seperti pintu masuk elektrik, lift, AC di setiap ruangan, ruang jacuzzi di kamar ganti pemain, kafe, megastore, dan sederet fasilitas mumpuni lainnya.